Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkan Tias. Saya dari PG PAUD Pagi semester 3. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Kemuhammadiyahan di semester 3, yaitu Ibu Rini Elfri, SAG MPD, telah memberi kesempatan lagi kepada saya untuk berceramah sedikit. Di sini saya mengambil tema ceramah yaitu akhlak yang mulia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatunya, membaguskan penciptanya dan menyusunnya, dan tidak lupa Nabi besar Muhammad SAW yang selalu menjadi suri tauladan yang baik bagi kita, pembinaan dengan akhlak yang mulia. Sesungguhnya kemuliaan akhlak itu ialah salah satu dari sifat-sifat para nabi, orang-orang siddiq dan kalangan salihin. Dengan sifat ini, berbagai derajat dapat dicapai dan kedudukan-kedudukan yang tinggi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan nabinya Muhammad SAW dengan ayat yang menghimpun baginya segala kemuliaan akhlak dan segenap kebaikan tata pekerti. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung." Husnul khuluq, yaitu akhlak yang mulia, memunculkan rasa kasih sayang dan kelembutan, sedangkan su'ul khuluq, yaitu akhlak yang buruk, membuahkan rasa saling benci, iri dengki, dan memusuhi sesama manusia. Sesungguhnya Nabi SAW telah menstimulasi agar berakhlak mulia, yaitu husnul khuluq, dan konsisten terhadapnya, di mana beliau SAW menghimpun secara bersamaan antara penyebutan at-taqwa atau ketakwaan dan penyebutan husnul khuluq, yaitu akhlak yang mulia ini. Beliau SAW bersabda, yang paling banyak masukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan husnul khuluq, yaitu berperilaku baik. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim. Husnul khuluq adalah wajah yang berseri, memberikan kebajikan, menahan diri dari menyakiti manusia lain, beserta segala yang sudah sepatutnya bagi seorang muslim untuk bertutur kata, untuk berucap yang baik, dan menahan amarah serta sabar menanggung beban. Seorang muslim diperintahkan untuk bertutur kata yang lembut, sehingga ucapannya tersebut itu menjadi amalan-amalan yang baik, amalan yang memberatkan timbangan kebajikannya. Beliau SAW bersabda, kata baik yaitu yang terlontar terbilang sedekah, itu menurut muttafaqun alaihi. Bahkan sebuah senyuman ringan yang tidak membebani seseorang muslimin dalam melakukannya diberikan balasan yang setimpal, sebagai sabda Nabi SAW, "Senyummu terhadap saudaramu merupakan sebuah sedekah." Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengarahan Nabi dalam menyemangati amalan husnul khuluq ini
dan sikap menanggung derita beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak sekali dan populer, serta perjalanan hidupnya itu merupakan contoh hidup yang dapat dipetik dari sikap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri terhadap dirinya, keluarganya, tetangganya, kalangan-kalangan kaum muslimin yang lemah, orang-orang bodoh, di antaranya mereka, bahkan terhadap orang kafir sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan." Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia adalah momentum mulia di mana Anda dapat memperoleh ganjaran perilaku dengan sifat-sifat yang baik, balasan perilaku dengan sifat-sifat yang baik, dan mengarahkan diri Anda untuk menggenggamnya, memegangnya, dan bekerja keras dalam hal tersebut. Jauhilah dan tinggalkanlah sifat iri dan benci, kekejian lisan, jagalah lisanmu, ketidakadilan dan gibah, mengadu domba, tinggalkan sifat kikir, memutuskan tali silaturahmi. Itu sangat tidak baik. Itu wajib atau hak dari diri kita sendiri untuk menjauhi semua sifat itu. Sebagaimana yang diwasiatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun Anda berada, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan yang akan menghapusnya, dan perlakukanlah manusia dengan perlakuan yang paling baik." Hadis riwayat At-Tirmizi. Berantusiaslah terhadap upaya melatih diri dari menahan amarah, dan gembirakanlah orang-orang di sekitar Anda, di antaranya kedua orang tua, istri dan anak-anak, para sahabat, dan relasi dengan interaksi yang baik, tutur kata yang baik, yang indah, yang kita lontarkan kepada siapapun, tutur kata yang manis, muka yang berseri, dan berharaplah akan pahala pada segala hal itu sedemikian rupa. Jika akhlak kita bagus, jika perlakuan kita bagus terhadap orang lain, terhadap sesama masyarakat, terhadap lingkungan kita, maupun di dalam keluarga ataupun di luar keluarga, insya Allah balasan yang kita dapat itu balasan Allah yang paling indah. Semoga Allah menjadikan kita dan segenap kalian masuk ke dalam orang-orang yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dengan bunyi, "Sesungguhnya yang paling dekat kedudukan di antara kalian dariku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian." Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, dan Ibnu Hibban. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pengampunan, kesehatan, perlindungan selamanya. Ya Allah, baguskanlah akhlak-akhlak kami, dan perintahlah untuk kami berbuat baik,
perindahlah juga perangai-perangai kami. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan rupa kami, Engkau telah membaguskan fisik kami, maka baguskanlah akhlak kami dengan segala karunia-Mu. Ya Rabb, kami ampunilah kami, kedua orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin. Sampai di sini ceramah saya pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.